Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 13 Maret 2023, hari yang cukup menarik. IHSG berhasil rebound dengan kuat, closing cukup bagus, dan seperti biasa nanti kita akan analisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman nanti akan saya jawab kok sediada waktu. Ayo jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten ini setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung masuk transaksi, di mana transaksinya 8,9 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Tapi tipis ya, 29 miliar doang. Di pasar reguler net sell 1,6 miliar, sedangkan di pasar nego net buy 31 miliar. Market kompak pada rebound setelah kemarin kita dikocok-kocok ya, naik turun, dan hari ini ujuk-ujuk pada rebound semua. Terlepas dari apapun katalisnya itu, yang jelas kita sudah rebound. Baik bursa US maupun bursa regional semua rebound bareng-bareng. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada Telkom 129 miliar, BBCA 55 miliar, MDKA 36 miliar, Cepin 26 miliar, Yili Tractor 25 miliar, PTBA 19 miliar, Goto 18 miliar, Adaro 16 miliar, Bumi 13 miliar, INTP 12 miliar, Akra 8 miliar, MAPI 8,5 miliar, Indi 8 miliar, SMGR 7 miliar, CTRA 7 miliar, Bukalapak 4 miliar, ITMG 4 miliar, BSD 3 miliar, Pakuwon 2 miliar, Mitratel 2 miliar, dan Unilever 2 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Bank Mandiri 100 miliar, BBNI 82 miliar, BBRI 59 miliar, Antam 46 miliar, Astra 44 miliar, Arto 20 miliar, Gudang Garam 15 miliar, INDF 11 miliar, BBTN 10 miliar, Sido Muncul 6 miliar, Inco 6 miliar, PNBN 4 miliar, MNCN 3 miliar, BTPS 3 miliar, Tower 2 miliar, ICBP 2 miliar, Mika 2 miliar, dan DJSMR 1,5 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini masih melanjutkan konten kemarin. Kemarin sudah saya bilang, ketika IHSG rebound di area 6728, dia rebound lalu naik, reject dari resist. Yang sebelumnya 6800 itu support, ketika breakdown dia reject dari resist dan turun lagi sampai hari ini dia menyentuh, kita bisa asumsikan ini adalah same low ya, karena hari ini low-nya 6727, sedangkan kemarin low-nya 6728. Yang artinya apa? Selama IHSG tidak jebol 6728, kita masuk ke structure sideways ya, atau di sini same low, dan di sini dia bakal uji high 6800. Nah, kalau dilihat dari candle hari ini baru berhasil rebound untuk market ini, walaupun tidak terlalu solid juga ya reboundnya kali ini, maka kita bakal bagus kalau sudah break area 6824. Dan kalau break dari 6824 baru akan ada konfirmasi. Dan sepertinya untuk view yang swing high setelah swing low ya, ini kan dia view downtrend channel, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, kalau dia break dari 6824, ada konfirmasi dia bakalan swing high dengan target sekitar 6850 sebelum breakout seperti itu. Tapi kalau dia break, baru perhatikan sekitar di 6890, karena di situ adalah breakout structure dari downtrend lainnya. Seperti itu. Untuk support kita masih bisa perhatikan 6730 ya sebagai patokan, karena dia 2 kali reject di sana. Cukup menarik. Kenapa kok menarik setelah 2 kali? Karena ada indikasi tren mau berubah. Walaupun belum ada konfirmasi ya, bisa aja kita dibawa sideways panjang, nanti turun lagi, terus misalkan naik lagi, terus misalkan turun lagi, sampai ke sini pun dia bisa-bisa juga. Karena ya selama belum ada konfirmasi, structure belum berubah. Artinya yang perlu kita perhatikan adalah 6830 sebagai konfirmasi breakout, dan sedangkan di support kita bisa batasi resiko di 6730. Kalau 6730 nya jebol, next support di 6700 sampai 6640. Sedangkan kalau dia di 6825 nya breakout,
Next resistnya ada di 6864 sampai 6890. Yang mana market berjalan biarkan dia yang mengkonfirmasi. Yang penting selalu sama batasi resiko aja. Oke. Untuk IHSG tak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba bahas BBRI yang hari ini baru rame, entah dividen, entah yang julid dan lain sebagainya. Yang jelas dia baru rame. Kita bahas hari ini, persis ya, candlenya kayak candle IHSG. BBRI naik 0,21%, candlenya tidak solid dan volumenya pun juga ada. Kalau dari analisa transaksi sih kurang bagus ya, karena hari ini asing top net sell dan juga terjadi distribusi. Nah, terakhir BBRI dia bottom di area 4360 dan naik sampai 4900-an di area pullbacknya. Turun lagi sampai 4680 dan kalau teman-teman ingat itu adalah area support dari BBRI. Ada di Fibonacci dan juga ada di area neckline ketika kemarin dia reversal menggunakan cup and handle atau apalah itu. Yang jelas di sini sebelumnya adalah resisten dan ketika di break dia menjadi fresh support seperti itu. Nah, untuk sekarang PR dari BBRI ini adalah break dari 4900. Kalau dia berhasil breakout 4900, maka saya rasa baru bakal bagus karena dia punya higher low dan juga higher high. Selain itu juga kalau breakout dari 4900, BBRI saya rasa juga bakal breakout dari downtrend line-nya yang hari ini dia juga masih ada reject seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ini masih was-was ya, masih 50-50 untuk BBRI ini karena dia belum ada konfirmasi sama sekali. Baru hal ini dia rebound doang, impuls karena pengumuman dividen dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, minimal kalau dia mau bagus lah break 4870 ya, sekalian 4900 sih. Kalau sudah break yang 4900 baru saya rasa upside-nya bakalan cakep untuk BBRI. Dia tinggal uji 5000 baru setelah itu bakalan ke all time high kalau misalkan break 4900. Cuman selama belum break 4900 bahkan arah ke bawah pun juga bisa ya pullback untuk membentuk sebuah lower high. High low, lower high, lower low. Untuk toleransinya ada di 4670. Jadi sebenarnya area sekarang cukup jauh dari support, cukup beresiko ya. Karena dia jauh dari supportnya, sedangkan untuk resist di 4900. Tinggal perhatikan area itu dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kalau kita track ke belakang sebenarnya akumulasi BBR ini masih sangat bagus. Terlihat baru konsolidasi juga ya. Cuman kalau kita lihat pakai moving average juga so far so good. Menurut saya tinggal ikuti price actionnya aja. Seperti itu. Untuk BBRI kita lanjutkan, kita coba cek si saya pengen coba cek Sido muncul deh. Ini turunnya lumayan, hari ini 6%. Oke, kita bahas hari ini sudah muncul turun 6,11% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Dan so far ini on track, sangat on track dengan view terakhir kita bahas Sido muncul. Terakhir dia bottom di bawah, cup and handle, reversal dengan target pullback itu di area 875 sampai 955. Kemarin juga sudah kita bahas ya, saya ingat saya di sekitar sini, saya lupa tanggal awal-awal Maret lah, tanggal 2 saya lupa, bisa cek konten kemarin aja. Yang jelas sudah saya wanti kalau Sido muncul ini trennya sudah mulai melemah dari yang sebelumnya slope-nya seperti ini, dia mulai melandai. Nanti bakal dimulai sideways-nya dan akhirnya dia bakalan mulai koreksi dulu seperti itu karena dia sudah masuk ke area pullback di sekitar 875 sampai 955 seperti itu. Bahkan hari ini kalau kita lihat sudah ada konfirmasi, jadi sudah tidak terlalu oke untuk Sido muncul ini. Untuk yang punya barang atas, kalau barang bawah sih masih banyak toleransi ya, tapi untuk barang atas Sido muncul sudah kurang oke karena dia sudah jebol dari 850. Untuk support terdekat tuh di sini 840 sampai 835. Kalau dia jebol yang di sini, saya rasa dia mau uji neckline lagi di sekitar 790 seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan area-area tadi aja. Yang pertama itu di sekitar 840 sampai 830 untuk besok ya. Kalau misalkan dia dijebol ada 820 sebagai support minor dan setelah itu uji neckline di sekitar 800 sampai 790
seperti itu. Kalau punya barang bawah masih bisa trailing stop santai kalau menurut saya, karena dia ini bisa aja mau retest neckline ya 800 lalu dia ke targetnya gini bisa juga. Tapi kalau average-nya agak atas, di atas 820 mungkin TS-nya bisa lebih ketat karena terlihat ada momentum pelemahan yang dimulai hari ini dengan candle yang solid dan volume yang besar. Dia pun juga sudah breakout structure ya, jebol 850. Jadi ya seperti itu, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action jelek, dalamnya pun juga auto jelek. Setelah kemarin beberapa waktu ada akumulasi, hari ini terjadi distribusi, cuman memang belum signifikan ya dibandingkan akumulasinya. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sudah muncul, Inco kemarin sudah kita bahas ya. Apa kita update Inco nih? BTPS kemarin sudah kita cek, warning teman-teman kalau misalkan punya barang BTPS bisa cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek Inco. Kalau kita lihat nikel masih kurang oke ya. Padahal kalau MDKA itu sudah mulai masuk area entry swingnya. Kalau teman-teman ngikutin plan kemarin-kemarin ya, di YouTube juga saya bahas. Oke, hari ini Inco turun. Dia turun 3,5%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Satu hal yang kurang oke adalah Inco lower low lagi. Bahkan kalau kita mau agak pesimis, ini bisa aja terbentuk descending triangle ya, membentuk continuation dengan target dia bisa ke sini 5.700. Kemarin sudah kita bahas Inco ketika dia di atas 6.900 ya, yang sebelumnya dia membentuk ascending atau apapun itu. Di sini dia cenderung sideways, same high, same low, same high, same low, same high, dan akhirnya dia breakdown dari 6.900. Sudah indikasi yang kurang bagus karena dia jebol dari 6.900. Breakdown pullback ini dikasih kesempatan untuk exit dan 6.900 sudah valid menjadi resisten. Akhirnya dia reject dan sekarang terus menerus lower low seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau cari bottom Inco, kita bisa cari Fibonacci dari bawah sampai ke atas dan dia sebenarnya masih cukup jauh dari area buy on weakness-nya ya. Itu masih ada di sini sekitar 5.700 sampai 5.200 pas ke target atau descending triangle tadi. Seperti itu. Untuk support terdekat saat ini Inco ada di 6.050, baru nextnya di 5.800 sampai 5.700. Baru area buy on weakness di tempat tadi 5.275 sampai 5.700 seperti itu. Menurut saya kalau kita lihat dari price actionnya, candle ini masih cukup solid ya, sellernya, volumenya pun juga masih besar-besar. Jadi kita bisa asumsikan kalau seller masih dominan. Lebih baik sih wait and see dulu aja kalau posisinya masih cash ya, karena dia belum terlihat. Bagusnya ketika yang baru koreksi kuat gini, tunggu dia masuk ke area entry atau area buy on weakness, terus habis itu tunggu melandai dulu. Nah, nanti biasanya terbentuk pattern apapun itu, candle chart pattern reversal, baru di sini entry. Itu bakalan lebih aman daripada nadah ya, seperti itu. Untuk sekarang area masih koreksi, tinggal gunakan area-area tadi. Dalamnya pun juga auto jelek, hari ini terjadi distribusi normal big. Di track ke belakang juga terlihat ada distribusi dari si Inco. Mulai respect sama EMA 20, mau koreksi cukup kuat berarti karena dia sudah mulai reject dari EMA 20. Ya, yang penting sama selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kita lanjut masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen update view-nya si United Tractor. Yang kemarin rame ya, dividen, nggak tahu sudah valid atau belum. Ini juga plan sebelumnya, cuman memang kemarin plannya pakai gap up ya. Oke, hari ini United Tractor naik 4,66%. Candlenya cukup bagus, volumenya pun juga cakep juga. Terakhir United Tractor dia bottom di sini bawah 24.000 lah, kita buletin ya, 24, cenderung menyamping dan akhirnya dia berhasil breakout. Yang agak disayangkan adalah breakoutnya dengan gap yang sangat besar. Ini biasanya ya, kalau nanti memang dividennya gede, hati-hati. Biasanya dividen trapnya bakalan kuat. Misalkan ditarik sampai ke harga kumulatif date-nya atau cum date, wah nanti dividennya dibanting. Biasanya gitu. Nanti tapi kita lihat lagi. Yang jelas United Tractor sudah berhasil breakout. Dia breakout structure juga karena dia punya higher high ya, yang sebelumnya downtrend, lower high, lower low. Di sini dia sideways, same low, same high, same low, dan akhirnya dia berhasil breakout higher high. Cuman pakai gap. Sempat pullback
cuman sayang banget gap yang nggak ditutup. Padahal kalau ditutup bakalan bagus, cuman ya ternyata market berkata lain. Dia cukup sampai 26.000 dan akhirnya kembali menguat. Sebenarnya kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya kenapa dia rebound dari area 26.000. Tapi kalau kita pakai moving average sebenarnya sudah kelihatan kenapa dia kemarin rebound di 26.000. Itu dia kena dari moving average 20 dan 50. Artinya dia sudah kena uptrend line dari tren menengahnya. Nah, simpelnya kita juga bisa tarik uptrend channel di mana dia berhasil menguat ini ya. Dan kalau kita lihat sekarang unit detector sedang dalam slope yang cukup kuat. Kita tarik dari atas sampai bawah untuk mencari target swing high-nya itu dari 3150. Sorry, 3150. Wah, nggak usah presisi, nggak apa-apa ya. Dan target kenaikannya adalah di 31750 sampai 32775. Seperti itu untuk swing high terakhir ya, kalau dia berhasil breakout dari 30.150. Area tersebut juga area pullback dari Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Jadi saya rasa untuk sekarang masih targetnya target pullback doang, dengan target dimulai dari 30.775 ditambah sampai 33.000. Seperti itu. Kalau punya barang masih bisa hold, saya rasa tinggal perhatikan resisten-resisten tadi. Kalau udah mulai dari 30.000 sampai 33.000 tinggal pasang trailing stop seperti itu. Untuk dividen belum kelihatan ya berapa dia dividen per share dan lain sebagainya. Cuman yang jelas ada indikasi bakalan bagus kalau saya lihat. Tinggal kalau menurut saya sih lebih ikutin price action aja, jangan sampai kena dividen trap seperti itu. Untuk support saat ini saya rasa ada di sini 26.900 sampai low kemarin ya 26.300. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, tidak disertai dengan akumulasi ya untuk hari ini. Terjadi big distribusi juga. Tapi satu hal yang menarik, kalau teman-teman perhatikan ya, hari ini bayarnya cuma 18, sedangkan sellernya ada 43. Artinya kalau dari jumlah buyer seller hari ini sebenarnya terjadi akumulasi, tapi kalau dari value-nya sedang terjadi distribusi. Ini biasanya terjadi transaksi di dalam lah. Nih kelihatan walaupun hari ini big distribusi juga buyer side-nya cukup bagus, CSIU, RX, LG dan seterusnya. Seperti itu. Sedangkan yang jualan selain AK sama MG, teman-teman kalau perhatikan ini retail ya, CC, YP, OD, PD, CP, GR, NI. Jadi saya rasa walaupun indikator mengatakan big distribusi, hari ini sebenarnya unit detector sedang diakumulasi. Tuh. So far so good, tinggal ikuti price action aja, gunakan area-area krusial tadi. Untuk unit detector kita lanjutkan. Batubara emang hari ini baru pada rebound semua dan korbannya adalah semen, SMGR, INTP ya, karena mereka memang berlawanan ya katalisnya. Kalau satu naik, satu turun, satu turun, satu naik dan seterusnya. Untuk unit detector kita lanjutkan, kita coba cek. Saya pengen masuk ke yang merah-merah. Siapa tahu hari ini ada yang menarik. MPPA, BBB akhirnya jebol low juga. Kalau saran saya sih jangan mengukur kedalaman ya. Kalau dia sudah jebol structure, wait and see dulu atau batasi resiko. Untuk yang merah-merah, apa nih yang menarik nih? Saya pengen bahas SCM aja deh, karena dia sudah mendekati supportnya juga. Cuman kena area support tuh bukan berarti tidak bisa jebol ya. Yang namanya support resist itu adalah patokan. Nah, ini view terakhir yang gagal. Walaupun kemarin dia berhasil inverted head and shoulder, di sini falling wedge, di sini inverted head and shoulder, cuman sayangnya sampai 242 doang. Ketika retest, breakdown dan malah dia descending, akhirnya turun lagi. Oke, kita bahas hari ini. SCMA turun 3,74%. Candlenya sebenarnya tidak terlalu solid ya, dan volumenya cukup besar. Saya jadi kepo untuk ngecek intraday apakah ini volume di bawah atau volume di atas. Dan ternyata kalau kita masuk ke dalam ya, sampai ke seluk beluknya, ini volume gemuk di bawah ternyata. Jadi indikasi yang cukup menarik. Walaupun hari ini volumenya besar, tapi besarnya di bawah. Artinya kita bisa asumsikan ini adalah volume beli. Tuh, walaupun price actionnya belum bagus. Tapi kalau kita konfirmasi pakai transaksinya atau bandarmologi, hari ini belum terlihat ada pembelian yang bagus. Masih cenderung distribusi ya untuk hari ini. Oke, kita bahas aja. SMA ini saham sideways, di mana dia sideways pada range 270 sampai 200. Jadi sebenarnya enak ini kalau buat tektokan tuh ya. Ketika dekat 200 beli. Nah, nanti dekat 270 jual. Dekat 200 lagi beli, dekat 270 lagi jual. Ini kan udah berapa kali nih? Nih 1,
Nah tuh, dan saat ini SCMA dekat dengan area supportnya di area 200 seperti itu. Cuman yang tadi saya bilang ya, support itu bukan tidak bisa dijebol, bisa aja dia dijebol. Siapa tahu kali ini turunnya dia bakal jebol 200, ya yaudah, artinya dia keluar dari sideways. Dan targetnya saya rasa bakalan tambah dalam, mungkin sekitar 160 kalau dia jebol dari 200, karena dia baru keluar dari sideways-nya. Tapi selama dia bertahan di 200, saya rasa ada indikasi SCMA bisa melanjutkan fase sideways-nya dengan target kenaikan ya tadi ke same high-nya 270. Karena ya ini dia baru sideways, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Artinya ada cukup trading plan yang cukup menarik dari risk rewardnya ya untuk si SCMA ini. Misalkan buy deket-deket 200, anggaplah besok buy 204 gitu ya. Stop loss bawah 200 196. Nah, ini resikonya 3,9%, rewardnya 32% untuk ke targetnya. Jadi ya cukup menarik. Yang jelas saya nggak pom-pom ya. Ini cuman saya bilang aja dia posisi sedang dekat dengan support krusialnya, karena sejak tahun 2022 SCMA ini sedang sideways. Cuman yang perlu saya ingatkan, support itu bukan berarti tidak bisa dijebol. Kalau kita lihat pun juga keadaannya sudah beda ya. Teman-teman kalau perhatikan ketika di sini, ketika dia kena 200 ini mulai melandai dan membentuk pattern reversal falling wedge ya. Cuman kalau kali ini kita lihat malah dia bikin continuation descending triangle 1, 2, 3 breakdown. Dan sebenarnya target penurunan dari descending triangle tersebut ada di sini 188. Jadi tetap perlu batasi resiko. Kalau memang dia jebol 200, apalagi pakai volume besar dan closing di bawahnya, hati-hati bisa aja dia mau keluar dari sideways-nya. Seperti itu. Dan yang penting sama ya, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya terjadi big distribusi. Saya rasa yang juga valid ya, yang beli kayak gini, DR, SQ, YP dan seterusnya. Jadi ya itu tadi untuk SCMA. Kita lanjut, kita masuk ke yang hijau-hijau, masih saham-saham small cap ya. Satu hal yang menarik hari ini konstruksi pada rebound. Cuman saya belum pengen bahas WSKT. WSKT itu kayak Gia ya. Dia ARB berjilid-jilid setelah suspend, tahu-tahu ditarik ke atas. Kita bahas yang lain aja. Saya pengen coba cek si apa ya? Beberapa masih on track ya. Kayaknya itu dulu aja lah ya. Ini juga saya kebetulan bikin konten udah sampai setengah 12 malam, biar nggak kemalaman nanti uploadnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support Anda itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.